Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat selalu. Belakangan ini beredar berita terkait dengan persoalan tarik paksa objek kredit ya, berupa kendaraan roda 4 yang dilakukan oleh oknum debt collector terhadap salah satu masyarakat kita, yang mana persoalan tersebut sampai pada mendapat perhatian ya para penegak hukum. Oleh karenanya saya selaku praktisi hukum tentunya prihatin terhadap persoalan ini, sehingga harus kita memberikan pencerahan atau klarifikasi terkait hal tersebut. Yang pertama, untuk masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan atau dalam menghadapi debt collector di lapangan, tidak usah panik ya, tidak usah panik. Langkah pertama, terlebih dahulu cek legalitas atau dokumen-dokumen yang dibawa oleh debt collector tersebut. Seperti yang pertama adalah surat kuasa. Surat kuasa dari pihak leasing itu harus diberikan kepada pihak eksternal atau pihak penagih yang berbadan hukum ya. Jadi tidak bisa diberikan kepada perorangan. Itu ada dalam peraturan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, para debt collector tersebut wajib menunjukkan sertifikasi ya, untuk memastikan bahwa pihak penagih atau pihak ketiga itu sudah memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh undang-undang ya. Mereka harus bersertifikasi sehingga tidak ada lagi tindakan-tindakan arogan yang melampaui etika-etika penagihan ya. Saya sendiri juga telah mengikuti proses pembelajaran di dalam dunia penagihan. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pihak eksternal. Kemudian yang paling penting adalah cek data-data kredit ya, yang dibawa oleh rombongan debt collector tersebut, seperti identitas kendaraan, benar udah menunggak ya, berapa lama tunggakannya ya, spesifikasi kendaraan itu penting ya. Hal ini untuk mengantisipasi seperti kejadian salah eksekusi ya, atau dikenal dengan istilah hukum itu error in objecto atau error in persona ya, salah sasaran. Nah, itu harus hati-hati. Nah, dalam persoalan yang terjadi belakangan ini, pihak pemilik kendaraan merasa mobil tersebut beli secara cash. Tapi kenapa tiba-tiba ada rombongan debt collector yang ingin menarik kendaraan tersebut? Nah, disinilah yang menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa kemungkinan yang menurut hemat saya. Yang pertama, bisa saja ada cacat prosedur pada saat pengajuan kredit ya, yang mana seharusnya si pihak leasing itu harus memastikan bahwa BPKB atau surat-surat kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah atau calon debitur
adalah miliknya sendiri. Nah, lalu bagaimana jika BPKB atas nama orang lain? Ya harus ada surat kuasa persetujuan ya dari pihak pemilik kendaraan tersebut. Nah, ini kejadian yang belakangan viral ini agak janggal menurut saya. Kok kenapa pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui kalau BPKB mobilnya dijaminkan kepada leasing. Nah, disinilah letak persoalannya. Nah, saya baca di media pihak korban ya yang merasa dirugikan melaporkan debt collector. Nah, menurut saya ini perlu diluruskan. Seharusnya yang dilaporkan itu adalah atas nama ya di perjanjian kredit tersebut. Mungkin BPKB-nya itu dijaminkan tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan, karena ini adalah awal daripada persoalan hukumnya. Sedangkan pihak debt collector atau penerima kuasa itu kan tentunya bertindak berdasarkan surat kuasa penagihan ya. Lalu bagaimana kedudukan perusahaan pembiayaan atau leasing dalam hal ini? Tentunya jika mengacu kepada pasal 1320 syarat sahnya perjanjian ya, pasal 1338 ya, kapanpun dimanapun objek kredit tersebut jika nunggak ya, itu mereka berhak melakukan eksekusi ya. Tentunya objek jaminan tersebut sudah didaftarkan ya, sudah diterbitkan akte atau sertifikat fidusianya sehingga memiliki hak eksekutorial. Nah, oleh karenanya sebagaimana dengan kejadian yang viral akhir-akhir ini, menurut saya aparat penegak hukum harus lebih cermat ya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan viral. Jangan kita lihat dinamika atau persoalan hukum hanya sepotong saja. Adapun kejadian yang viral itu seperti mungkin kesalahpahaman di lapangan, itu bagian dari eskalasi aja di lapangan. Tapi persoalan yang mendasar menurut hemat saya adalah kenapa ya, mobil yang dibeli secara tunai oleh korban ini bisa terdaftar dalam daftar kredit macet dalam perusahaan pembiayaan, sehingga pihak oknum debt collector melakukan penarikan yang dirasa secara paksa. Oleh karenanya beberapa saran ya dan masukan saya terhadap pertama pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, itu harus diusut ya atas nama kredit tersebut atau debitur, kenapa menjaminkan BPKB tanpa seizin pemilik mobil. Nah, ini hati-hati juga, jangan sampai juga pemilik mobil barangkali lupa menandatangani perjanjian kredit tersebut yang berujung pada dilakukan penarikan. Lalu kemudian himbauan kepada rekan-rekan debt collector dalam melakukan penarikan di lapangan, kiranya lakukanlah pendekatan-pendekatan ya secara wajar, terukur. Jangan sampai rekan-rekan sudah lengkap legalitasnya ya, sudah melakukan tindakan berdasarkan hukum, akhirnya salah di mata hukum. Kenapa? Karena ada hal-hal yang melanggar etika, seperti upaya-upaya paksa, melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan ya lebih selektif lagi
dalam memberikan kredit kepada calon debitur atau nasabah, pastikan bahwa BPKB yang dijaminkan oleh calon nasabah tersebut adalah miliknya sendiri, dan manakala BPKB tersebut milik orang lain harus ada persetujuan dari pemilik dan harus terdokumentasi dengan baik untuk menghindari persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Ingat bahwa negara kita dan negara hukum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan intimidasi, ya, kemudian perampasan dengan secara paksa di lapangan atau di tempat nasabah, karena dapat berakibat pada risiko hukum maupun risiko finansial. Demikian pencerahan dari saya selaku praktisi hukum. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.